Ya Pak. Ya, sampai di sini tadi, sampai di data. Jadi data itu terdiri dari cara memperolehnya, karena ini data yang punya informasi lokasi, maka cara memperolehnya juga harus komponen atau alat yang digunakan itu punya informasi lokasi. Ya, kira-kira menurut teman-teman apa yang teman-teman tahu? Bagaimana caranya kita mendapatkan data ini sehingga data yang kita dapat itu bisa punya informasi koordinat. Caranya bagaimana? Untuk bisa memetakan sekolah dan sebagainya seperti tadi yang disampaikan oleh siapa? Oleh Salman siapa tadi? Bahwa punya bagaimana memetakan, membuat peta. Jadi membuat peta, bagaimana cara dapatnya data itu? Cara mendapatkan data ya bisa menggunakan perangkat-perangkat yang punya informasi lokasi. Misalnya adalah GPS, ya, Global Position System, ya. GPS ya yang ada di handphone teman-teman juga bisa menghasilkan data geografis. Selain itu lewat satelit, ya, lewat satelit kita bisa mendapatkan informasi tentang permukaan bumi atau data yang ada di bumi, karena data yang kita gunakan ini kan punya referensi di bumi, data yang ada di bumi, objek-objek yang ada di bumi, ya, menggunakan satelit luar angkasa yang merekam bumi. Bisa juga kita bisa dapatkan dari foto udara. Jadi dulu itu ada kamera yang ditempel di pesawat, terus pesawat itu memotret, ya. Dan sekarang perkembangan teknologi sudah muncul drone, ya, muncul drone yang bisa merekam objek-objek yang ada di bumi. Jadi itu bisa menjadi sumber data atau cara mendapatkan data itu, ya. Terakhir berkaitan dengan tahapan, ya, bukan terakhir, ini sebentar ada aplikasi. Tahapan itu ya seperti mulai dari input data, ya, terus mengolah data itu, lalu menganalisis data itu dan memvisualisasikan data itu, ya. Ini tahapan-tahapan dalam di sistem informasi geografis, ya. Kalau fungsinya, ya, tahapan itu berkaitan dengan fungsi dari SIG itu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan visualisasi, ya. Itu adalah fungsinya, ya. Itu juga disebut tahapan, ya, tahapan-tahapan di SIG, ya. Dan terakhir adalah aplikasi. Aplikasi itu adalah penerapan SIG itu bisa untuk pemetaan sumber daya alam lingkungan, bisa untuk inventarisasi sumber daya lahan, bisa juga sumber daya lingkungan, bisa juga untuk SIG pendidikan, ya, SIG pendidikan, ya, bisa juga untuk itu, ya. Nah, itu aplikasi yang terakhir, dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, saya persilahkan, ya. Saya persilahkan. Ada yang mau ditanya? Halo? Ada yang mau ditanya? Jadi pertanyaannya siapa tadi? Ihsan, ya. Ihsan, bagaimana dengan data data raster, ya? Data apa tadi Ihsan ditanya? Data vektor, ya? Data vektor Pak, yang titik Pak. Data vektor yang titik. Jadi objek-objek di bumi, ya, objek-objek di bumi. Tunggu saya share screen dulu supaya kelihatan.
Kelihatan apa namanya? Share? Kelihatan gambar? Kelihatan? Halo teman-teman. Masih sementara, Pak. Masih sementara. Ini sudah kelihatan. Oke. Jadi yang data ini yang dimaksudkan oleh Iksan tadi ya. Vektor ini ya. Iksan ya. Iya, Pak. Ya. Ini ada di situ ada tiga jenisnya, tiga jenisnya, titik, garis, dan poligon. Titik itu, jadi titik, garis, dan poligon ini adalah cara kita menggambarkan objek-objek yang ada di bumi. Apakah yang mana bisa digunakan titik, yang mana bisa digunakan garis, dan yang mana digunakan poligon. Itu nanti kita akan coba sama-sama praktekkan kalau teman-teman ada kesempatan mengambil data ya. Jadi data titik itu seperti apa, data garisnya seperti apa, dan data yang namanya poligon itu seperti apa ya. Itu maksudnya. Titik ya titik, misalnya rumah bisa titik, dalam skala tertentu bisa, garis itu misalnya jalan ya. Terus poligon itu suatu area atau kawasan ya. Misalnya kawasan pemukiman ya, itu poligon. Kalau titik tadi seperti titik-titik pengoboran, titik-titik sekolah ya, bisa dalam bentuk titik dalam skala tertentu ya. Seperti itu. Jadi cara menggambar. Terus keterangan dari apa itu titik, apa itu garis yang ini, apa itu poligon yang ini, itu disebut dengan data atribut yang berisi data non spasial atau data yang berisi keterangan dari objek apa itu. Jadi data spasial itu ada dua nanti datanya, ada yang spasial, ada yang atribut. Nanti kita akan lihat di lab nanti, di praktikum ya. Saat praktikum nanti kita akan sama-sama diskusikan ya, seperti itu. Seperti itu Iksan. Yang lain ada? Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada saya coba perlihatkan di ya, boleh. Bagaimana? Saya mau bertanya soal GIF yang augmented reality, Pak. Itu implementasinya seperti bagaimana, apa? Pak? Oke, pertanyaan bagus ini. Dan kebetulan saya pernah bikin ya. Judul yang saya bikin itu pernah lihat ya saya punya. Pernah lihat kalau di ini tidak stabil ini internet ya. Sering putus. Saya pindah koneksi dulu ke wifi yang lain. Kalau teman-teman sempat ada kesempatan, silakan lihat di channel saya, ya. Channel saya Rahmat Jaya Lahai, itu channel yang channel YouTube, maksudnya channel YouTube. Di situ saya memiliki beberapa video tentang data spasial ya, tentang penggunaan aplikasi augmented reality seperti yang ditanyakan oleh temanmu tadi ya. Jadi ini di saya yang ini ya, augmented reality ada di sini. Bagaimana visualisasinya saya coba tampilkan ya, putarkan ya, seperti apa. Bisa dilihat ini visualisasinya. Bisa, Pak. Ini karena kendala ya, wifi, internet, dan sebagainya. Jadi di visualisasi data geospasial secara digital saya menggunakan augmented reality ya, dengan menggunakan jadi ceritanya data yang saya gunakan data spasial, terus saya olah dengan perangkat pengolah pengolah
data visual, ya ini seperti ini, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Saya ulang dari awal. Jadi judul yang saya taruh, Geovisualization using Mixed Reality Application, GIS 2D, ini adalah visualisasi 2D, maksudnya 2 dimensi. Ya. Terus saya lanjutkan dengan bagaimana memvisualisasikan 3D seperti ini, ya. 2,5 biasanya ada yang sebut 2,5, jadi 2D, ya, 2D, 3D, 2,5 biasanya. Virtual reality saya coba gambarkan kampus kita ini dalam bentuk objek-objek yang warna-warna itu adalah gedung-gedung. Yang warna-warna ini adalah gedung ya, teman-teman. Warna-warna tadi ini adalah gedung ya, gedung MIPA, gedung teknik ya. Saya coba gambarkan dalam bentuk virtual reality. Nah, untuk augmented reality itu ya, augmented reality saya buatnya begini. Ini ada contoh gambar di nyata, terus ketika dia dihadapkan ke komputer muncul, ya. Ketika dihadapkan di layar monitor seperti itu muncul, ya. Jadi menggunakan handphone boleh, menggunakan kamera komputer juga boleh. Seperti itu. Nah, itu yang pertama yang saya buat. Yang kedua, saya juga buat peta Fajel ya, peta Fajel 3D, peta Fajel 3D. Ada di sini penelitian yang saya buat. Penelitian yang saya buat itu di ini websitenya, di jurnal sini. Judul yang saya buat ini bisa dibaca teman-teman. Peta Fajel 3D berbasis augmented reality ya, sebagai prototipe media pembelajaran geografi. Kalau di sini saya membuat ini, saya buat peta Fajel dan ketika disorot dengan smartphone begini, muncul di sini petanya, ya. Tetapi yang muncul di layar di sini adalah marker yang bisa disusun oleh siswa untuk membentuk suatu pulau Sulawesi misalnya. Di channel saya juga ada itu, ada yang ini ya, yang ini saya buat itu, yang penelitian itu yang ini. Peta Fajel ini ya. Bisa dilihat yang ini, yang Fajel Map Geo Augmented Reality. Teman-teman. Bisa Pak. Sebentar berputar ya. Jadi yang ini saya buat begini. Ini, bisa dilihat ini ya. Tertulis itu Sulawesi ya. Ketika saya sorot dengan HP itu muncul seperti itu. Itu membentuk pulau Sulawesi. Ya, kalau dibuat Fajel ya buat untuk kunjung Sulawesi. Nah, teman-teman bisa mengembangkan dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan bidang studi teman-teman. Misalnya ketika handphone ini diarahkan ke gedung ini teknik misalnya, maka di situ akan tertulis informasi tentang objek itu ya. Itu salah satu contohnya. Tapi yang lebih penting bidang studi teman-teman itu kan bagaimana sistem ini diterapkan di suatu organisasi ya, suatu organisasi, sehingga pencapaian tujuan dari organisasi itu bisa lebih efisien, bisa lebih efektif. Seperti itu ya. Yang lain ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Jadi ini salah satunya contoh augmented reality ya. Ada mau ditanya teman-teman? Halo? Ya, kalau tidak ada saya pikir cukup, bisa dimunculkan kamera, saya capture, boleh teman-teman? Ya, belum mampu ini. Saya lihat juga mukanya kan baru kelihatan ini, baru nampak, baru lihat maksudnya. Saya sendiri tidak muncul kameranya.
Ini saya matikan dulu latarnya. Iya, jadi sekali lagi teman-teman silahkan diskusikan diskusikan mengenai praktikum itu ya. Ihsan, Salman ya, tolong diskusikan ya. Ya, saya sudah capture. Terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu informasi di grup kita ya berkaitan dengan kendala itu tadi ya. Kendala yang teman-teman hadapi yang lagi ikut PKL ya, praktik kerja lapangan ya. Saya tunggu informasinya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Semoga sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan urusannya dimudahkan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.